Terus balik lagi sama gue Rizal Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin sesuai janji ya teman-teman. Jadi tadi sekitar 3-4 jam yang lalu ada saya bahas untuk Uniswap sama Bitcoin. Jadi mungkin buat teman-teman yang menonton Bitcoin dan juga Uniswap bisa ditonton video 3-4 jam yang lalu. Jadi kali ini akan saya bahas altcoin, itu ada Doge, Shiba, dan juga Floki teman-teman ya. Jadi altcoin terakhir saya update itu sekitar 4-5 hari yang lalu ada XRP, Sui, dan juga Celestia. Seperti biasa kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Maka nanti mungkin besok atau lusa akan saya uploadkan update altcoin lagi teman-teman ya. Dan untuk live streaming ya, beberapa ada yang minta saya live streaming kembali setelah terakhir kali live streaming pada udah 3 mingguan yang lalu teman-teman ya. Ini saya akan live nanti hari Minggu lah teman-teman ya. Hari Minggu malam akan saya live sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Ya, itu akan saya live untuk update market. Dan ya, itu teman-teman sedikit announcement di awal video ya. Jadi langsung aja kita bahas Dogecoin dulu ya, Doge. Ya, jadi so far untuk Dogecoin ya, ini kalau misalkan saya hilangkan, dan di sini juga saya hilangkan ya, polosan kayak gini aja. Jadi sekilas kalau misalkan saya perhatikan untuk Dogecoin ini so far masih oke. Kenapa saya bilang so far masih oke? Karena secara tren dia belum patah, teman-teman ya. Di sini pun kita bisa lihat di sini ada high ya, ini ada low ya. Ini ada higher high, ini ada higher low, and ini higher high dan potensi higher low, teman-teman. Jadi overall move ya, overall struktur ini masih bullish teman-teman, seperti anak tangga ke atas tuh pada Dogecoin. Tinggalkan kita nanya kita menunggu pertanyaannya, apakah dari sini altcoin khususnya ini Dogecoin ini mampu untuk run up lagi ya, tes ke previous ATH lama ya di sekitar 0,74 0,75 dolar teman-teman ya. Cuman secara kita lihat makronya ini masih oke ya untuk Dogecoin, dan palingan kita bisa tambahkan juga sebuah trendline teman-teman ya. Di sini adanya trendline support. So ya, sedalam-dalamnya kalau memang market ini masih dibawa turun lagi ya, Dogecoin maybe kita akan melihat dia bermain di range 0,14 sampai 0,155 dolar teman-teman. Dan kalau saya boleh tambahkan, di level area tersebut ini menjadi area SNR nih pada pergerakan Dogecoin sebelumnya. Nah ini tuh 0,142 sampai 0,1625 dolar lah tuh teman-teman ya. Saya adjust sedikit areanya. So kalau memang dia masih dibawa turun gitu ya, market nggak kunjung recovery, dia masih turun gitu lemas ya, ini masih berpotensi untuk defisit. Baru ini menjadi area penentunya dia teman-teman ya. Karena overall kita bisa lihat dia masih bertahan di trendline, and then masih strukturnya masih bullish teman-teman ya. Cuman ya memang kita lihat nih penurunan koreksi sama seperti ini nih ya, dia setelah up dia koreksi dulu before dia up. Ini juga sama nih progresnya ya, dia udah up ya, dia udah up, sekarang koreksi before dia up lagi teman-teman. Nah pertanyaannya upnya kapan ya, kita menunggu bersama-sama apakah di bulan depan kita mendapatkan momentum itu atau tidak teman-teman, atau malah sebaliknya kita mendapatkan harga masih turun dan tes area bawah untuk si Dogecoin ini gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga secara time frame, satu hariannya lagi ya, sebentar, satu harian lagi kita cek untuk secara RSI ya. Untuk RSI nya sih di sini nggak ada divergent ya so far ya secara daily-nya. Minimal kalau kita lihat weekly mana, sebentar guys ya, weekly juga nggak ada ya teman-teman. Oke, dan kita lihat 4 jamnya gimana ya. So far sih 4 jam di sini adanya ya bisa dibilang mini double bottom ya teman-teman. Coba saya geser sedikit ya. Nah, di sini itu ada mini double bottom, dan ini week pada 3 Februari itu udah di break. Ya tuh, kita bisa lihat tuh dia bikin tail candle beberapa kali ke range bawah tail candle pada 3 Februari ini yang mengindikasikan oke, di sini adanya liquidation grab, and then akhirnya perlahan dia recovery. Dan posisi sekarang di sini kita bisa perhatikan sebenarnya di sini. Ini adalah menjadi area neckline dari si Dogecoin. Ada yang 21 area neckline gitu ya. Jadi by the time dia mampu break pun ya berarti kita bisa melihat penguatan atas double bottom ini teman-teman. Nih. Ini kalau misalkan diukur secara chart pattern, and then ketika dia breaknya, and ya here we go ya. Targetnya tuh di sekitar 0,233 dolar, dan pas di sini tuh adanya area supply. Ya terakhir kali ini harga drop lagi teman dari situ di sini. Jadi menurut saya cuman sekedar retest aja, even better dia tes area atas. Ini tetap aja perlu waspada karena ini kita bisa lihat ya SNR pada pergerakan sebelumnya tuh. Nih untuk si Dogecoin kalau kita lihat secara hourly time frame.
Ya, ini untuk antisipasi atau waspada juga. Kalau memang nanti teman-teman lihat oke, dia break nih. Wah, Dogecoin break ya. Kemudian dia start rebound. Ya, teman-teman bisa pantau next 2 area ini. Ya, mungkin buat teman-teman yang tadi udah cicil beli dan lain sebagainya, ini bisa menjadi area pantauan untuk yang mau cicil jual dan lain sebagainya gitu. Ya, ini di sekitar 0,227 sampai 0,233. Next lagi di sini itu di sekitar 0,2399 sampai 0,247 ya, 0,247 dolar lah ya. Jadi berikut beberapa range area target kalau memang dia berhasil break and akan ngejar beberapa next area target tadi ya. Karena di sini ada double bottom, kemudian adanya liquidation grab juga ya dari tail candle sebelumnya. Ini kita bisa lihat tuh ada grab likuiditas di situ, kemudian dia drop lagi, testing lagi, sekarang mendapatkan rebound. Ya, hopefully market bisa setidaknya recover dulu ya. At least kalau memang dia visit antara dua range itu, kita bisa ukur aja berapa dari harga sekarang ya, teman-teman. By the way, ini ke range pertama aja sekitar 7 sampai 11%, range kedua tuh di sekitar 13,7 sampai 17%-an lah, teman-teman ya. Jadi kalau memang nanti market dia rebound, ya at least 8% sampai 20% lah, kita genepin aja 8 sampai 20%, itu juga udah cukup oke sih, teman-teman ya. Jadi palingan itu untuk Dogecoin. Tentunya yang nanyain masih ada harapan atau tidak, ya tentu masih ada. Kita lihat tadi dari higher time frame-nya itu pun masih oke. And then sekarang Shiba gimana nih? Shiba juga kondisinya dia malah berbeda. Ini lebih jelek. Karena kenapa? Dia tidak bikin higher high dari highest level sebelumnya nih. Ini high, and then ini malah lower high, teman-teman. Yang menarik adalah walaupun dia bikin lower high, di sini dia masih ketahan nih, ya. Tuh, di area support. Dan kalau saya extend ke samping, sebelumnya menjadi area resistance pada pergerakan Shiba sebelumnya. Ini saya tandai dengan box putih. Nah, untuk atasnya kita bisa hubungkan juga nih dari ATH-nya ke high sebelumnya tuh. Beberapa kali kena tes di sini cuman bikin tail candle tapi close di bawah lagi tuh, teman-teman ya. Jadi, ini adanya trendline resistance keramat, dan ya secara nggak langsung kita lihat ya, rejection keras terus terjadi dari level area tersebut pada pergerakan Shiba. Jadi once nanti Shiba mampu break dari area sini, ya menurut saya bisa menjadi salah satu trigger untuk Shiba bisa naik lebih tinggi ke next area target gitu ya. Jadi sekarang PR Shiba adalah bertahan di range area ini dulu aja. Ya, selama dia bertahan di range area sini, ya possible untuk secara garis besarnya possible untuk dia run up lagi, setidaknya tes balik nih ya di trendline resistance ini. Baru nanti kita lihat apakah reject lagi atau dia malah akhirnya mampu break, teman-teman, untuk ngejar next area high level yang baru, teman-teman ya. Nah, so far kalau misalkan kita lihat Shiba, nah Shiba di sini secara daily-nya sebenarnya ada divergent loh, teman-teman ya. Secara daily. Ya, kita bisa lihat di sini. Nih. Tuh, lower low, and then di sini higher low tuh, teman-teman. Ya, kita lihat dari body candle. Karena ini weak candle ini bisa menjadi salah satu manipulasi sih. Jadi saya ambilnya untuk untuk body candle-nya aja. Ya, jadi di sini ada bullish divergent, and then ya hopefully lah ya secara short to mid term-nya market bisa rebound dulu lah, recover dulu, mungkin nggak sesignifikan bagaimana tapi setidaknya recover. And sekarang posisinya untuk Shiba ya ini kan terus-terusan nih, teman-teman. Ini coba saya kecilkan dulu ya range ini. Nah, ini terus-terusan dia bikin udah downtrend ya. Ini high, lower high, lower high, lower high, lower high, teman-teman ya. Jadi terus-terusan dia downtrend ya. At least dari lower high kayak gini dia harus patah trend dulu, berarti dia bikin higher low ya. Ini higher high, sorry ya. Ini lower high harusnya higher high ya. Kemudian di sini low, kemudian higher low, teman-teman. Ya, jadi strukturnya harus dipatahkan dulu. Maka kalau itu yang perlu kita lihat minimal banget ya di sini. Ini malah karena ini ya, teman-teman. Minimal banget kalau boleh saya markingin dari range area ini. Ini dulu harus mampu di take out nih. Nah, ya range area ini harus mampu di take out dulu. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Nah, ya. Yang pertama itu di 0,0163 sampai ini yang kedua itu di 0,0198 dolar. Jadi ini adalah dua range area yang wajib sekali di break sama Shiba. Jadi by the time nanti teman-teman lihat dia break dari area situ, ini punya probabilitas lebih meningkat lah untuk Shiba setidaknya rebound untuk ke testing ke trendline resistance ini.
ya. Itu dulu. Jadi yang perlu kita lihat adalah dia harus mampu dulu nih. Dari sini dia adanya V-shape recovery ya, kemudian dia mampu break lagi di sini, baru mungkin adanya retracement untuk dia ngetes lagi next area target. Di sini masih ada lagi. Ya, masih ada lagi teman-teman nih. Ya di sekitar 0,0235 sampai 0,025 dolar, di mana ini SNR pada pergerakan sebelumnya juga itu ya. Jadi sebelum ini terjadi atau kita melihat ini pada pergerakan Shiba akan sulit untuk dia tes di trend resistannya. Itu dulu aja ya. Jadi ini beberapa key level untuk Shiba yang wajib sekali di break. Jadi kalau misalkan nggak di break gimana bro? Ya kalau nggak di break dia possible untuk dia malah reject dan drop lebih bawah lagi teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ya tadi sudah saya infokan juga, karena secara daily-nya dia udah downtrend kayak gini, dan downtrend itu harus kita melihat adanya transisi. By the way ini secara daily loh. Jadi kalau secara daily udah ada transisi, setidaknya meningkatkan probabilitas untuk dia tes di trendline resisten keramatnya dia. Oke. Untuk secara time frame 4 jam gimana nih? Nah, 4 jamnya di sini dia lagi testing, sebenarnya udah berada di atas EMA21 ya. Cukup oke. Di sini kan ada support sebelumnya nih. Ya ini kan sebelumnya menjadi support dan lagi dites posisi saat ini. Ya jadi kalau misalkan ini mampu di flip sama Shiba, maka secara next target secara short termnya di sini dulu teman-teman. Di sini ada area supply time frame 4 jamnya di 0,0154 sampai 0,01577 dolar. Ya. Jadi ini bisa diperhatikan sekali lagi untuk teman-teman mungkin yang mau bermain di secara short term atau bagaimana. Dan tahanannya pun kita bisa lihat ya di sini. Ini terakhir kali dia up, kemudian di jack lagi sebelum dia run up lagi ya di sini. Nih teman-teman. Ya untuk area tahanan Shiba, yang lain Shiba ini di sekitar 0,0137 sampai 0,01399 dolar gitu. Jadi by the time nanti Shiba drop lagi, teman-teman bisa pantau area ini. Ya, itu untuk Shiba. Next, Floki terakhir. Untuk Floki gimana? Nah, ini Floki pergerakannya juga berbeda. Yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk Floki ini kan adanya support kuat ya. Nih, kalau saya markingin ini support kuat yang sudah mampu di breakdown nih. Tuh. Support kuatnya udah di breakdown, dia mencoba recover and then dia reject lagi dan masih bermain di bawah EMA21 ya. Jadi at least kalau misalkan teman-teman mau lihat untuk Floki ini bisa running lagi, setidaknya ini kan kalau kita lihat ya gambaran besar ini dia cuma sideway doang tuh. Noh. Ya, dia sideway doang nih di range besar, teman-teman. Ini coba saya tandain warna merah. Ya, ini harus mampu di-reclaim nih. Area tahanan yang cukup lebar ini kalau boleh saya kecilkan ya, teman-teman, istilahnya saya adjust. Nah, di sini 0,00105 sampai 11602 dolar. Ya, jadi by the time nanti mungkin teman-teman melihat oke, Shiba dari sini adanya V-shape recovery. Ya, dia mungkin tes lagi sampai di 0,0135, 136 dolar, akhirnya ada rejection, retracement kembali ke sini. Nah, ini untuk dia bisa develop untuk ya ke 0,018 sampai 19 dolar lah. Kenapa saya targetin area ini? Karena ini area SNR sebelumnya yang udah di breakdown, itu pertama. Ya, berarti kalau misalkan dia mampu recovery lagi berarti buying power-nya itu cukup. Ya. Lalu yang kedua adalah di sini terakhir kali rejection strong terjadi nih, ya. Maka ini bisa menjadi next area pantauan ya, at least mungkin ketika dia udah break dari SNR sebelumnya, dia next lagi ke next target biasanya baru adanya reaction untuk rejection, ya retest lagi before dia going up lagi nih. Ya untuk ngejar next area target yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Ya, jadi itu dulu untuk good scenario Floki. Bad scenario gimana? Ya bad scenario-nya kalau memang dia perlahan ya nggak mampu untuk reclaim ya support kuat di sini nih yang menjadi resistance sekarang di box putih ini, mungkin dia perlahan naik kayak gini nggak kuat. Wah, ini bisa dia drop lebih bawah lagi, even di 0,005 dolar teman-teman nih di range ini. Itu bisa teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk good dan juga bad scenario plus juga area key levelnya. Ya, jadi key level ini berfungsi untuk teman-teman lihat, wah ini probabilitas lebih besar, maka teman-teman bisa make decision lagi. Ya, jadi kalau misalkan selama ini area ini belum mampu di break, mungkin bisa dimanfaatkan untuk sell short. Tapi kalau memang udah mampu di reclaim, maka ketika dia retest bisa dimanfaatkan untuk mungkin prefer long. Paling itu yang bisa saya update ya untuk Floki, Shiba dan juga Dogecoin. Ya, tentu ini beberapa meme coin yang berbeda-beda movementnya. Ya, tentu kita harus lebih bersabar ya di market yang merah kayak gini. Coba teman-teman terus juga
mungkin ada yang masih hold Doge, Shiba dan Floki. Gimana pendapat kalian tentang 3 meme coin ini? Dan ya palingan itu aja yang bisa saya update, semoga bisa bermanfaat dan besok akan saya update lagi untuk video Bitcoinnya. Salam profit guys, bye bye.